warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Septian Darmawan, NIM 21073080. Baiklah, saya di sini akan melakukan praktikum, yaitu praktikum sistem kemudi, yaitu dengan jenis. Di sini saya akan melakukan praktikum pembongkaran kemudi manual steering. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuka baut-baut pada bak kemudi. Lalu apabila bak kemudi tutupnya sudah dibuka, lalu kita lepaskan semua komponen-komponen yang ada pada manual steering seperti yang ada pada video. Dalam praktikum kita juga harus memperhatikan dan menganalisa apa saja kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem kemudi manual steering. Dan apabila sudah selesai pembongkaran, maka akan lakukan perakitan. Lalu rakitlah komponen-komponen pada sistem kemudi manual steering sesuai dengan urutannya dan sesuai buku pedoman reparasi. Saat melakukan pemasangan harus sesuai dengan buku pedoman reparasi agar semua komponen terpasang dengan baik dan tidak ada salah, agar sistem manual steering dapat bekerja dengan baik. Apabila ada kesalahan dalam memasang komponen-komponen pada manual steering, maka dapat menyebabkan kerusakan pada manual steering. Maka lakukanlah dengan hati-hati dan teliti pada saat melakukan pemasangan dan atau perakitan pada sistem manual steering. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan sistem kemudi hidrolik power steering. Ini kita videokan pada mobil D-Max. Sistem kemudi hidrolik power steering merupakan sistem kemudi yang dapat mengurangi tenaga pengemudi untuk mengendalikan setir agar lebih mudah diatur. Sistem kemudi hidrolik power steering ini menggunakan fluida untuk meringankan kemudi agar lebih mudah dibelokkan. Komponen hidrolik power steering yaitu utamanya reservoir tank untuk menampung minyak kemudi, pompa power steering untuk memompa minyak power steering, high pressure steering hose untuk membantu mengalirkan tekanan tinggi ke komponen kemudi, dan low pressure steering itu tekanannya untuk menekan rendah minyak kemudi.
rotary control valve, yaitu untuk mengalirkan kendali atau tetap lebih mudah dan aman. Dan steering rack shaft, yaitu merupakan tumpuan dari piston serta di satu sisinya dengan power cylinder. Dan steering gear housing yang berfungsi untuk melindungi serta meletakkan kedua komponen agar terkendali dengan aman. Itulah komponen-komponen yang ada pada hydraulic power steering. Kerusakan yang mungkin sering terjadi pada hydraulic power steering mungkin saat kecepatan tinggi pada 80 km/h komputer bergetar, itu dapat kita lakukan perbaikan dengan cara membalance roda, atau bisa juga terjadi kerusakan pada gear housing yang membuat kemudi saat diputar tidak nyaman atau berbunyi. Maka kita dapat lakukan pergantian.
Di sini kita akan merangkai rangkaian dari electronic power steering, yaitu menyambungkan kabel positif ke baterai, yaitu kabel dari IG starter atau kabel dari starter, dan kabel ke massa ke negatif baterai. Lalu yang kedua, kita hubungkan kabel dari aktuator ke listrik atau colokan. Lalu kita dapat mengetesnya. Cara pengetesannya itu kita hidupkan dulu lampu indikator. Apabila nyala maka bisa dites. Lalu kita tekan pedal gas agak lama, yaitu dengan mencapai 80 km. Apabila pada saat kecepatan 80 km, maka kemudi akan berat. Saat kecepatan di atas 80 km, maka kemudi akan berat. Keuntungan dari sistem kemudi power steering elektronik yaitu saat kecepatan tinggi kemudi akan berat, maka kemudi tidak ringan sehingga kemudi lebih mudah dikendalikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada saat kecepatan tinggi, maka EPS akan kemudi akan terasa berat. Di sini kita dapat melihat apa isi dalam dari motor electronic power steering. Power steering elektronik atau biasa disebut dengan electric power steering (EPS) merupakan salah satu jenis power steering yang banyak dipakai pada mobil modern atau mobil keluaran baru sekarang seperti Brio dan lain-lain. EPS menggunakan motor elektrik yang berhubungan langsung dengan batang setir yang membuat ringan putaran setir. Biasanya motor penggerak EPS diletakkan pada bagian bawah dashboard atau di ruang mesin. Perbedaan electronic power steering dengan hydraulic power steering adalah terletak pada tenaga penggeraknya. Apabila hydraulic power steering menggunakan tenaga hidrolik, maka EPS menggunakan tenaga motor listrik dalam membantu pengendalian kinerja. Keuntungan EPS yaitu roda kemudi lebih ringan pada kecepatan rendah, engine tidak terbebani pompa power steering, suara cenderung lebih tenang, konstruksi lebih simpel, dan tidak memerlukan power steering. Kerugian EPS mungkin harga komponen lebih mahal, namun elektronikanya lebih rumit. Komponen elektronik power steering yaitu sensor-sensor seperti visual speed sensor dan steering torque sensor, noise super sensor. Sensor ini tidak berfungsi untuk memberikan informasi di dashboard. Yang kedua, steering control module berfungsi untuk mengatur agar kerja steering sesuai dengan kondisi jalan. Aktuator. Yang ketiga, aktuator berfungsi meringankan putaran steering. Yang keempat, steering electric clutch berfungsi untuk menyambungkan steering main shaft dan elektrik motor sesuai dengan kondisi kendaraan. Yang ketiga, on-board diagnostic berfungsi untuk apabila ada kerusakan indikator akan menyala. Kerusakan yang biasa terjadi pada EPS atau electronic power steering yaitu kerusakan pada sensor-sensornya. Biasanya sering terjadi kerusakan di situ, maka apabila terjadi kerusakan dapat kita lihat pada dashboard. Apabila indikator menyala, maka di situ dapat kita pastikan ada kerusakan pada EPS, dan kita dapat melihat kerusakannya atau titik kerusakannya dengan scan tool biar lebih mudah. Dan di sini kita tidak dapat melihat seluruh komponen-komponen EPS
karena terlalu rapat. Di sini kita menggunakan mobil keluaran dari Amerika, maka kita dapat melihat komponen-komponennya dari ruangan sempit dan agak susah dilihat. Biasanya pada elektronik power steering jarang terjadi kerusakan pada komponen-komponen lainnya. Biasanya kerusakannya hanya terjadi pada sensor. Cara kerja elektronik power steering yaitu pada saat kunci kontak diputar ke posisi on, maka steering control module di elektronik power steering akan mendapatkan suplai arus listrik. Saat kondisi standby, lampu indikator power steering akan menyala. Pada saat mesin dihidupkan, maka noise suppressor akan mengaktifkan pada ECM untuk mengaktifkan motor listrik. Ketika roda mulai berputar, pengemudi akan dideteksi oleh torque sensor. Kemudian torque sensor menginformasikan sejauh mana roda kemudi diputar dan secepat roda kemudi diputar ECM. Dengan adanya informasi torque sensor tersebut, steering control module akan mengirimkan arus listrik sesuai dengan yang dibutuhkan. Visual speed sensor akan menginformasikan kecepatan steering control module. Ketika kecepatan lebih di atas kilometer, maka steering control module akan memerintahkan aliran listrik yang elektrik sehingga clutch agar terlepas dengan steering main shaft, maka kemudi akan terasa lebih berat.